tabayun, silaturahim, menjelaskan situasi yang berkembang belakangan ini. Karena persoalan mensreya, hal yang dituduhkan kepada Panji juga ini bahasa saya ya, sedikit banyaknya sudah didiskusikan secara informal oleh sejumlah petinggi di MUI. Dan menurut kami memang Panji penting untuk bertemu dan dialog, karena satu kunci pentingnya Panji adalah dialog. Dan dari semua laporan-laporan yang ada itu, kita memulai dengan MUI, berharap MUI dengan fasilitas keilmuan, fasilitas institusinya, pasti kami yakin akan dengan arif sekali merespon situasi ini. Kita tidak minta pesanan hasilnya harus seperti apa, tidak. Kita tadi bahasa gampangnya ikhlas saja datang. Kita jelaskan, Panji jelaskan mensreya itu pertunjukan apa, tujuannya apa, nanti Panji bisa jelaskan latar belakangnya, proses seperti apa, dan selebihnya ngobrol rileks, tukar pikiran dan diskusi banyak. Tanya sama Ibu. Bang, tadi kan bilang kalau misalkan diawali dengan industri, ini akan dibuat apa? Kamu dari mana? Donald Trump ya? Oh, pasti di Bang. Saya kan nggak kompas. Kapan tuh Bang? Boleh sih Bang. Sementara itu dalam waktu dekat kita juga akan hadir ke undangan dari penyidik Polda Metro Jaya hari Jumat jam 10. Itu dulu, sisa lainnya ya Panji ketemu banyak orang, setengah formal, setengah informal, diskusi, ngobrol dan lain-lain. Terkait dengan kan ada juga yang memprediksi. Habis itu mau mana Pak? Enggak, mungkin teman-teman yang lain lah ya. Panji. Bang, mengkritisi juga soal kan ada juga bilang kalau misalkan kan tadi Netflix itu kan berbayar, berarti kan kalau misalkan dari Netflix kan dibacakan, mungkin abang mau lapor balik atau gimana? Enggak, kalau dari saya sih itu mungkin bukan ranahnya saya. Saya kan sebagai yang menunjukkan kalau misalkan dianggap sebagai bajakan dari tayangan Netflix, mungkin itu ranahnya jangan tadi tanya ke Netflix. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga, dan saya senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan maksud dari sebuah karya itu. Dan tambah sedikit dan dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya. Tanya aja nanti ya. Begitu. Ya intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus dari itu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan ada di atas, dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya, karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus. Bang, ada agenda mensreya berikutnya Bang? Mensreya 2? Kalau pertanyaan apakah ada mensreya lagi, jawabannya tidak, tapi bukan karena saya tidak bikin pertunjukan lagi. Saya akan selalu bikin pertunjukan, hanya saja dalam 10 pertunjukan tunggal saya terakhir tidak ada yang judulnya sama. Jadi judulnya selalu berganti teman-teman. Pertanyaannya apakah ada pertunjukan komedi lagi? Pasti ada, tapi judulnya sudah bukan mensreya. Ya dalam
10 pertunjukan saya memang saya senang membahas sosial dan politik gitu. Karena itu adalah keresahan saya, topik yang saya suka. Jadi itu yang kelihatannya juga akan terus berjalan. Hanya saja namanya aja gitu. Nggak kapok Mas Panji, karena kan yang Mensreya sekarang kan ada 6 laporan gitu. Sementara Mas Panji ke depan mungkin masih membahas hal yang sama gitu atau Iya. menyinggung sedikit itu ada Iya. kapok nggak sih buat ke depannya? Enggak, karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur untuk bikin masyarakat ketawa, maka tidak ada alasan untuk saya selama saya membuka ruang diskusi dan saya diajarin sama abang-abangan saya, mana abang-abangan saya kan? Saya diajarkan untuk selalu membuka ruang dialog. Kebetulan Haris juga selalu bisa memfasilitasi dialog tersebut. Jadi saya rasa sebagai seorang pelawak, karena datangnya dari niat yang baik, dan kalau diminta dijelaskan, saya bisa jelaskan datangnya dari tempat yang baik, maka nggak ada alasan untuk kapok. Bang Panji berarti konfirmasi datang Ini agak nanti terlalu hari mepet Jumat sih ya? gitu. Iya. Hari Jumat di Polda konfirmasi datang ya? rencananya datang, cuma kosong aja belum deket. Selain Mas Panji ke depan mungkin apakah ada pertemuan sama Raffi Ahmad Mas Panji? Apa ada pertemuan sama Raffi Ahmad Mas Panji? Sorry, iya. Ada pertemuan sama Raffi Ahmad mungkin ke depannya? Belum ada wacana, tapi kelihatannya beliau baik-baik saja. Saya nggak tahu ya. Nggak ada. Akan melaporkan akun yang merundung istri dan anak. Tidak, Ini, tidak sama sekali. Enggak sama sekali. Semua orang berhak punya opini, walaupun opini mungkin tidak saya sepakati, tapi mereka berhak akan opini tersebut. Jadi enggak. Sisi sini dong, kayak sisi dulu. Nah, benar. Ada pertanyaan? Nah, Ini nggak ada foto doang nih. itu gue ganteng kalau dia muda. Bapaknya izin mengenai teknis materi Mensreya. Itu sebenarnya kan Bang Panji beberapa di YouTube-nya juga sering mengundang tokoh-tokoh politik ya. Apakah salah satu yang mendasari materi Mensreya yang di kemarin itu memang mendasari keresahan-keresahan politik yang Bang Panji selama ini kumpulkan? Saya rasa apapun yang jadi, nah ini mungkin agak panjang sedikit ya, mungkin saya rugi nih, tapi intinya ketika pertunjukan stand up comedy dibuat, itu dibuat untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri. Kalau saya bikin materi stand up untuk saya sendiri, yang ketawa hanya saya. Artinya apapun yang saya bawakan di atas panggung, ketika sudah disajikan di sebuah pertunjukan, itu adalah karena dia mewakili keresahan masyarakat banyak, dan itu bisa membuat tawa orang banyak. Ketika tawa itu tercipta, berarti mereka mengerti, mereka menemukan lucunya, dan selalu pertunjukan saya seperti itu. Dan bukan cuma saya, semua pelawak, semua komika ketika membuat sebuah pertunjukan itu tidak didesain untuk dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri yang harus ketawa, tapi harus masyarakat. Sehingga apa yang ada di atas panggung adalah gambaran dari potret masyarakat yang nonton dia. Karena tiap komika segmennya masing-masing. Kebayang?